Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ustaz Mukti, syukran Ustaz. Syukran. Balik ke Kabar sehat? Alhamdulillah Ustaz. Salaman dulu. Luar biasa. Tetap prima ya. Usia berapa sekarang Ustaz? Sekarang pokoknya di atas kepala 5 lah ya. Pernah lima ya? Ya. Udah agak bau tannah sih. Ya, alhamdulillah. Syukurillah. Subhanallah. Anak ngerasa masih 25 tahun ya. Jadi berasa baru kemarin lahir. Ya. Baik Ustaz, ini bahasan kesempatan ini agak lumayan fundamental. Ya. Ya. Jadi kita akan bahas sampai pada akarnya nih permasalahan di negeri kita ini. Terutama kita akan membahas tentang ekonomi. Ya. Berhubungan dengan orang ekonom, saya orang ekonomis karena serba ekonomis. Efisien. Baik Ustaz. Jadi saya akan angkat temanya adalah kapitalisme akar kerusakan sektor ekonomi Indonesia. Baik Ustaz. Dari judulnya ini apa yang melatar belakangi Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan judul antum yang ngasih kan? Iya biasa. Jadi begini Ustaz. Di dunia ini kan ada yang disebut dengan cara berpikir. Setiap manusia itu punya yang namanya metodologi berpikir. Metodologi berpikir itu menentukan arah kemana dia mau mengambil keputusan. Seseorang yang dia tidak memiliki metodologi berpikir yang khas, maka dia akan seperti orang tidak punya pijakan hidup. Tidak ada pendirian lah. Ya, contoh nih gampangnya sajalah. Saya meyakini bahwa yang namanya daging babi itu haram. Itu adalah yang disebut dengan konsep. Yap. Ya kan? Tetapi dalam keseharian konsep itu dilanggar atau tidak? Kalau seseorang bisa menerapkan konsep itu dalam kehidupannya, maka dia antara pikiran dan amalnya itu nyatu. Itu yang disebut dengan ideologi itu. Oh iya. Yaitu ketika dia memiliki pijakan berpikir yang kemudian memunculkan peraturan dalam hidup. Paham ya? Betul. Clear itu. Di dunia itu ada macam-macam cara berpikir. Ada cara berpikir yang disebut dengan sosialisme, ada cara berpikir kapitalisme, ada yang berpikir disebut dengan Islam. Jadi ada Islam, ada kapitalisme, ada sosialisme. Kenapa kok yang kita sorotin itu tadi kerusakan ekonomi itu akarnya kapitalisme? Karena begini Ustaz. Kapitalisme itu ujungnya adalah berpikir manusia tentang kemanfaatan. Jadi manusia itu pikirannya hanya manfaat saja. Ketika dia berpikir manfaat, dia tentu hanya menggunakan logika manusia saja. Ini bermanfaat atau tidak? Betul. Lebih ke hawa nafsu. Oh iya. Ya. Sebenarnya lebih kepada pemenuhan kebutuhan manusia. Sementara manusia itu dipenuhinya itu dengan berbagai macam, tanpa ada batasan. Karena apa? Karena memang berpikirnya kemanfaatan. Betul. Sehingga apapun di dunia ini selama bermanfaat, silakan digunakan. Coba bayangkan kan? Iya betul. Ketika cara berpikir itu digunakan, baik itu di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, apapun, itu bahaya sekali tuh. Betul. Apalagi di bidang ekonomi. Maka tidak ada batasan sama sekali dalam berekonomi. Ekonomi itu pada intinya adalah muamalah, interaksi manusia dengan manusia yang lain, yang memunculkan yang namanya kepentingan. Contoh, kalau orang mau berdagang, ya, maka dia butuh modal. Kalau dia tidak memiliki modal, berarti dia butuh support dari orang lain terhadap modal itu. Ketika orang itu meminjam uang kepada seseorang, maka orang yang meminjamkan itu menggunakan interaksi itu dalam kemanfaatan. Betul.
Ketika manfaatnya apa? Lah, duit saya ana pinjamkan ke ente 100 juta selama 1 bulan. 100 juta itu hilang potensi saya, opportunity saya untuk menggunakan untuk apa? Untuk kepuasan saya. Hilang itu 100 juta. Maka agar fair tidak hilang, ente tambahin apa namanya itu resiko kehilangan waktu itu. Berapa? 5%. Maka setelah 1 bulan ente bayar 105 juta. Itu kemanfaatan. Beda nggak dengan Islam? Beda. Kalau akadnya adalah pinjam meminjam atau dalam Islam itu ad-dain gitu ya. Maka akadnya itu tahun tolong menolong. Ya. Kalau saya menolong jenengan 100 juta, dibalikin 100 juta selesai. Ya. Tetapi ternyata dalam hikmah transaksi muamalah 100 juta itu muncul yang namanya pahala. Buat saya pahala yang meminjamkan itu. Iya. Buat jenengan kemanfaatan terhadap penggunaan 100 juta tadi. Bisa beli ini, bisa nutup ini, bisa bayar ABC begitu. Dan panjenengan bayar tepat waktu tanpa ada tambahan apapun. Nah, itu Islam begitu mengaturnya. Apalagi di hal-hal lain gitu. Bagaimana itu kok dikatakan kapitalisme merusak tata ekonomi? Iya, karena apa? Terjadi yang namanya penguasaan modal terhadap orang lain. Siapa yang memiliki teknologi dan modal, dia akan menguasai semuanya. Di dalam Islam tidak begitu. Orang tidak punya modal dalam Islam itu bisa memiliki sesuatu. Iya. Bagaimana tuh ceritanya? Iya. Contoh, jenengan punya keahlian mencukur rambut. Ahli betul itu. Iya. Kenapa kok ahli? Ya karena dulu suka iseng nyukurin rambutnya kambing misalnya begitu ya. Kemudian jago lah. Tapi nggak punya duit sama sekali. Datanglah ke satu daerah, bengong, nggak punya duit, tapi punya keahlian. Ketemulah saya, ngobrol-ngobrol, Ustaz, saya punya keahlian. Oh iya, coba potong. Oh ternyata bagus. Saya punya duit 15 juta. Oke, kita melakukan yang namanya kerjasama bisnis. Dalam Islam disebut dengan syirkah. Yang tidak punya duit, punya keahlian, punya kemampuan mengelola bisnis, yang punya uang disebut dengan mudharib, ahlul mal, sahibul mal, kemudian bekerja sama. Orang tidak punya duit tadi jadi punya bisnis. Jadi bisnis yang dibangun berdua ini menjadi milik berdua. Dalam sistem kapitalis nggak bisa. Anda harus punya capital untuk punya bisnis. Jadi di dalam sistem kapitalis ini kenapa bisa hancur? Karena ada faktor ketidakadilannya itu tinggi sekali. Tinggi, kenapa? Pokoknya di dalam sistem kapitalis itu selama Anda tidak memiliki kemampuan modal, ya Anda nggak akan memiliki kemampuan apa-apa. Contoh, orang yang punya modal 1 triliun, dia akan kaya lagi, lebih kaya. Kenapa? 1 triliun itu tinggal dimasukkan ke bank, dimasukkan ke instrumen keuangan seperti perdagangan saham, dana reksa, kemudian crowdfunding kan gitu, trading dan segala macam. Maka orang ini tidak akan pernah miskin lagi. Kenapa? Model kapital itu begitu, dan tidak ada kewajiban bayar zakat juga. Bagaimana distribusi? Oh iya, ada pajak, Ustaz. Ya pajaknya berapa sih? Apalagi pajak sekarang modelnya ada diskon individual. Yang harusnya bayar 500 miliar bisa didiskon jadi 100 miliar. 400 miliarnya menguap. Mana ya itu para orang-orang menyalahgunakan kekuasaan dan baik, Ustaz. Paham ya artinya ya? Jadi betul. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa kok bisa merusak ekonomi? Karena faktor ketidakadilannya tinggi sekali. Baik. Oke, Ustaz. Dan bencananya
dilalanya kita sedang menerapkan kapitalisme itu. Ya. Makanya secara ekonomi, pertumbuhan, kesejahteraan masyarakat, ya kan, tentang kepemilikan, sumber daya dan lain sebagainya, hari ini seolah tidak berada di tangan masyarakat yang tepat. Ya. Tadi disampaikan, disinggung bahwa kalau memang ini dikelola dengan baik, maka tentunya harusnya kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat. Ya. Solusinya apa? Agar kita terlepas, terhindar, dan kita betul-betul sudah tidak lagi mengadopsi kapitalisme itu yang merusak tatanan ekonomi kita. Iya, jadi karena memang kapitalisme itu termasuk pemikiran mendasar. Jadi harus kita, dalam tanda kutip ya, harus kita bukan brainwash, lebih gimana ya, mendidik masyarakat agar isi kepalanya itu tidak hanya kemanfaatan semata. Sekarang bayangkan ya, daerah itu kan ada pendapatan daerah, namanya PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu biasanya diperoleh dari pajak, reklame, pajak restoran, itu masuk ke daerah tuh. Pajak-pajak seperti PBB, kemudian pajak penghasilan itu masuk ke negara. Tapi kalau pajak kendaraan bermotor masuk ke daerah. Nah, daerah itu pendapatan aslinya ya dari itu, hampir 70-80% dari pajak. Sementara mereka nggak peduli itu tuh dari bisnis yang halal atau haram. Iya, betul. Nggak peduli, di situ ada kafe, ada industri minuman keras. Pokoknya selama menghasilkan pajak, bablas. Berarti artinya apa? Nggak peduli di situ tuh kerusakan masyarakat. Iya dong. Iya. Kemarin itu ada di Jogja kan, berpuluh-puluh toko menjual minuman keras. Kenapa? Pajaknya ada. Dan tinggi. Produsennya apa? Ada dan tinggi gitu. Kenapa? Ya memang begini yang disebut dengan kemanfaatan tuh begitu. Dia nggak peduli bahwa ini tuh akan memunculkan kemudorotan ya, berupa larangan keharaman miras. Padahal keharaman miras itu dampaknya terhadap rusaknya otak manusia. Kalau otaknya rusak, berarti mereka sempat kehilangan kesadaran. Dalam Islam, orang yang hilang kesadaran, otaknya hang, itu nggak boleh sholat dulu. Harus dimandiin berapa hari tuh agar muncul kesadaran kembali gitu. Sama seperti orang gila ya. Beratnya di situ tuh sebenarnya. Betul. Kenapa saya bilang rusak? Karena memang begitu, jadi merusak. Betul. Ini merusak generasi, tapi juga merusak ekonomi. Kenapa ekonomi jadi rusak? Karena memang mereka tidak kenal lagi ini bisnis boleh dimiliki siapa? Boleh dimiliki individu kah? Boleh dimiliki oleh masyarakat kah? Boleh dimiliki negara kah? Atau bagaimana? Nggak ada dalam kapitalisme. Pokoknya intinya kapitalisme itu mekanisme pasar. Apa itu mekanisme pasar? Biar pasar yang menghendaki, demand-nya apa kita penuhi, naik turun nggak peduli, kan begitu. Jadi yang terjadi adalah supply dan demand jadi kacau balau. Maka muncul tuh namanya kelangkaan cabai, kelangkaan daging sapi, kelangkaan susu, kelangkaan telur, kelangkaan gula, ya kan? Kenapa? Karena tidak diatur dengan distribusi yang betul. Tidak dilakukan yang namanya pemerataan ekonomi, tidak dilakukan siapa di produsen yang banyak. Misalnya ya, suatu saat Brebes itu produsen bawang merah, Bejibun itu ratusan ton. Tiba-tiba harga anjlok. Kenapa? Negara mengimpor bawang merah. Coba kenapa itu kok bisa begitu? Karena memang terjadi yang namanya kemanfaatan tadi. Negara mending mengimpor bawang merah karena ada namanya keuntungan cuan. Sementara petani-petani daerah yang mereka menanam dari awal itu nggak dipeduliin.
sehingga terjadi apa ya, tumpang tindih gitu, Iya. gonjang-ganjing terus. Bagaimana caranya biar kemudian mengalami kemandirian, pemerataan, keadilan ekonomi yang tidak ada kecuali dengan model tadi, ekonomi berbasis syariah. Tadi ya contoh ya, yang Anda contohkan tadi, orang minjem duit, Iya. ya kan, 100 dikembali 105, itu namanya zalim itu. Ada bunga. Dalam Islam tuh ada aturan-aturan khas tadi yang namanya syirka. Jadi ada solusi-solusi yang praktis, yang tidak harus bergantung kepada sistem yang zalim gitu. Betul. Ya ini termasuk urusan dengan bawang tadi, bawang merah tadi. Seharusnya negara memotret tuh demand bawang merah agregat nasional itu berapa, demand daging sapi senasional berapa, demand susu berapa, Yap. ya kan? Ketika kemudian diproyeksikan misalnya 3 tahun ke depan kan ketahuan. Iya. Ana pernah survei Ustadz, jumlah bayi di Indonesia tuh lahir 1 tahun tuh hampir 4,5 juta Setiap bayi Setiap tahun. setiap tahun. Pertumbuhannya besar juga ya. Besar sekali. Indonesia itu luar biasa, kita ini produsen keren lah pokoknya. Kita kan nomor 4 terbesar di dunia jumlah penduduk. Artinya berarti apa? Demand terhadap kebutuhan bayi tinggi. Ada Berarti komoditi. susu formula, ya kan? Betul. Popok, minyak telon, apalagi Pampers, ya kan? Sudah bisa diprediksi kan? Berarti mereka itu dalam 1 tahun kebutuhannya agregat segini. Kita cek nih, berapa banyak produsen di Indonesia tentang popok, tentang segala macam. Oh, kurang. Maka negara hadir untuk apa? Untuk mempermudah agar bayi-bayi ini juga nggak kesulitan makan. Betul. Susu formula, ya kan sekarang yang hadir kan susu formula dari asing semua. Ya. Betul nggak gitu? Iya. Harusnya kan diprediksi tuh. Karena kemanfaatan tadi mereka nggak peduli. Yang penting ada pajak masuk, selesai. Lagi-lagi pajak. Oh iya. Padahal kan bisa diprediksi. Coba bayangkan kalau satu negeri bisa memproyeksi itu, dia akan melakukan pertumbuhan sapi perah, ya kan? Butuh pakan, butuh ahli pakan ternak, butuh ahli gizi. Lalu susu itu diperah, butuh warehouse, butuh tata niaga susu, ya kan? Butuh ahli-ahli nutrisi. Kemudian para dokter anak. Wah, itu kan berarti universitas tumbuh. Ya. Kebun-kebun makanan ternak tumbuh, storage untuk susu tumbuh, processing untuk bikin keju segala macam tumbuh semua. Ya. Masalahnya adalah kita nggak ada pikiran begitu. Saya nggak tahu juga ini negeri kok dari dulu ya begini aja, nggak ada. Berarti antum mau bikin negeri, iyalah pasti kita pengen negeri ini sejahtera, tetapi sejahtera dengan basis yang adil. Yang adil itu tidak mungkin tidak kecuali dengan basis ekonomi syariah. Masya Allah. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Baik, Ustaz. Masya Allah. Sangat Bener, antum paham nggak nih? Paham. Sangat mencerahkan. Nanti kita bikin seri yang kedua, ketiga lah ya. Menjadi pembanding yang sangat ya tidak sebanding sebetulnya ya. Karena ini datang dari Allah Zat yang maha sempurna. Dibanding dengan kapitalisme yang itu datang dari hawa nafsu manusia. Baik, sepertinya kita akan terus berseri ya berkenaan dengan ini karena memang panjang. Ini pun saya sudah lenggat-lenggut, ngantuk sekali. Tapi mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Baik, dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lisan